Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi pada Jumat sore hari ini yang suasananya agak sejuk ya. Insyaallah sesejuk hati kita juga dalam mendengarkan rangkaian ilmu yang kita, walaupun mungkin ya kondisi kurang fit sedikit ya, akan tetapi semangat kita tidak pudar ya, untuk terus mendalami ilmu syar'i ya, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas seputar keutamaan bulan Sya'ban. Tadinya saya mau ngambil momennya di hari besok atau hari Ahad ya, karena mulainya Sya'ban itu dimulai hari Ahad ya, kalau kita lihat di kalender ya. Ya di kalender Tarki itu bisa itu dilihat di kalender bulan ini ya, bulan sekarang bulan Februari. Nah, itu Sya'ban sekarang nanti mulai Ahad. Sekarang Rajab. Sekarang masih Rajab. Sekarang tanggal 28. Rajab ya bulan utama kan ya. Ya. Sekarang tanggal 28 Rajab. Ya besok 29. Hari Ahadnya udah Sya'ban. Tapi lebih baik saya sampaikan hari ini ya gitu. Karena bukan hanya momennya hari Jumat ya, tapi untuk menyegarakan kembali ilmu yang mungkin sudah kita ulang dan sudah kita kaji ya tentang bulan Sya'ban ya gitu. Tentunya walaupun sering diulang-ulang tuh ya jangan sampai bosan ya, karena Al-Quran juga kita baca berulang-ulang tuh ya, dari Al-Fatihah sampai Anas tuh ya, kan nanti dibaca lagi dari Al-Fatihah sampai Anas lagi dibaca lagi, kan ulang-ulang terus gitu ya. Iya, iya nggak bosan-bosan gitu mah, jangan sampai bosan-bosan tuh ya gitu. Sholat juga kan diulang-ulang tuh ya, bagaimana ilmunya dibahas dari awal sampai akhir kan diulang-ulang, sehingga kalau orang yang senantiasa mengulang itu ya orang yang biasanya ya itu lebih bagus ya, ditambah apa daripada nambah yang baru ya gitu. Nambah yang baru, misal orang yang ya, kalau orang yang sering murojaah ya, ada hafalan baru yang dulu-dulunya itu hilang gitu ya, kemana gitu. Nah itu makanya kita mending murojaah nggak apa-apa, kita ulang mengulang gitu ya gitu, memperbaiki diri gitu ya. Nah itu insyaallah sambil kita melatih diri ya.
Ya, 16.20 nih ya, lumayan ya. Kita agak sedikit mundur nih ya. Nah, saya baca nih baru lagi nih. Ini dari Ponpes Sabilun Najah nih ya. PDF ya. PDF Sabilun Najah. Ini dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz ya. Tentang keutamaan bulan Syaban. Tapi saya ambil sedikit saja ya. Nah, diantaranya di sini dibuka di bagian mukadimahnya adalah rasa syukur ya kepada Allah atas segala nikmat yang tidak terhingga ya. Nikmat yang bisa kita rasakan ya. Dan tidak bisa ya kita hitung ya. Tidak akan pernah bisa kita mencoba juga ya untuk menghitungnya. Allah Ta'ala firman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat kufur terhadap nikmat Allah. Loh, udah ini ya hujannya tarik eh. Tapi insya Allah pasti bagus ya di itu ya di streaming ya. Baik, kita berusaha fokus ya. Saya juga kadang nggak fokus sebenarnya. Nah, ini nikmat yang tiada terganti ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bulan Rajab ya. Walaupun ya tidak membahas begitu banyaknya itu ya tentang Rajab ya. Hanya membahas sebagian ya. Nah, sekarang kita Syaban dan insya Allah ya mudah-mudahan nanti kita tiba di bulan Syaban dengan keadaan yang sehat ya gitu. Walaupun ya saat ini juga saya sebenarnya kurang fit juga ya. Mudah-mudahan lebih baik juga nanti ya lebih sehat ya. Nah, kita bisa lebih sehat lagi, apalagi banyak keutamaan dan amaliyah yang bisa kita kerjakan ya untuk bulan Syaban ini ya. Sekaligus matangkan persiapan amaliyah kita sebelum Ramadan ya gitu. Jadi ini nikmat yang luar biasa ya. Saya nggak apa-apa kalau panjang ya sampai jam 5 ya. Biasanya. Nah, ini materinya juga lumayan. Ini nikmat yang luar biasa, tidak bisa dibantahkan ya. Nikmat yang kita rasakan. Kita lihat bahkan ya sebelum-sebelumnya beberapa ustadz ya itu saya lihat di grup sahabat Persis itu ya, itu sampai mengucapkan syafakumullah itu ya. Nah, itu pada sakit ya. Masih juga ya Allah alam semoga sudah sembuh ya tuh ya. Kemarin ya DKM As-Sunnah tuh ya. Saya juga belum bisa menjenguk nih ya. Kondisi lagi berat ya. Ya bersyukur kita kalaupun saat ini juga menderita ya agak kurang fit ya, tidak seperti mereka lah ya
tidak seperti mereka terbujur kaku lah gitu di rumah sakit ya, atau di klinik ya, karena rasa sakit yang mereka derita ya, sampai sakit ada yang stroke ya, ada yang karena jantung ya kemarin tuh, apalagi saya lihat ya di pesan. Nah, kita bersyukur nih ya, saat ini walaupun kondisi hujannya luar biasa tuh ya, kita berdoakan ada itu ya, doa-doa yang khusus ya saat hujan tuh ya. Nah, insya Allah ya. Dan juga tentunya ini pesan dari beliau, kenapa beliau membuka karangannya dengan bersyukur ya, karena emang ini tak bisa kita ingkari ya, kesyukuran yang terus ya, bahkan orang belum tentu bisa ya menunaikan Ramadan dengan selamat, dengan lancar itu ya gitu. Nah itu ya, saya juga merasakan ya, 2 tahun ke belakang saya kan menderita sakit ya, eksim tuh ya, sampai hampir ya seminggu tuh ya, walaupun masih bisa mengajar waktu itu ya, dengan ripuhnya itu luar biasa tuh ya, kaki saya sakit dan sebagainya, itu pas awal Ramadan tuh saya rasakan. Alhamdulillah gitu ya, Allah lancarkan sampai juga tetap bisa gitu ya gitu. Nah, ini kita rasakan tuh ya, nikmat ini ya gitu kan, tak pernah henti buat kita ya gitu, bisa makan, minum dan sebagainya itu ya, nikmat bisa bernapas ya gitu. Orang lain sudah wah di rumah sakit gimana gitu ya itu ya, walaupun ya terkadang orang itu bisa berpikir tuh ya, ingin seperti mereka yang sehat terus tuh ya, yang mereka itu punya dana lah gitu, dana buat ngasih sokongan kesehatannya minimal buat dirinya sendiri setiap hari gitu ya gitu. Itu ada emang di jamaah Arisalah gitu ya, saya jangan cerita siapa ya. Beliau itu ya Masya Allah ya, beliau masih merojak saya ya, beliau masih merojak ya, tiap subuh tuh masih merojak saya. Tapi kalau lihat beliau nutrisinya setiap hari ya, kalau beliau curhat saya gitu ya, ngobrol dengan saya gitu, ternyata beliau nutrisinya sangat dijaga tuh ya, sampai uangnya itu untuk ya beli ini nutrisi buat kesehatan, makanannya dijaga, gizinya dijaga tuh ya, gorengan tuh seerteuing tuh ya, kumaha gitu ya, kopi gitu seerteuing tuh ya, tapi benar-benar dijaga itu ya dengan uangnya gitu ya. Masya Allah ya, kita boro-boro kadang ya gorengan lewat kita makan tuh ya, gorengan, kopi non tuh ya. Nah ayahnya dinikmati gitulah gitu, tapi masih bersyukur ya gitu. Ya. Es cendol gitu. Iya, semuanya gitu ya. Kondisi hujannya agar es-esan semuanya. Nah itu. Datangnya ini luar biasa lah ketika kita dikasih kesehatan seperti ini. Kalaupun kita dalam kondisi yang kurang fit ya, kita minimal jangan sampai seperti mereka yang sakitnya berat gitu ya gitu. Iya. Ini apalagi kita akan menginjak bulan Sya'ban ya gitu. Nah itu, maka kita jangan sampai semakin melehoi, semakin males gitu ya gitu. Atau tanggal 15 apa ya sholat Sya'ban ya? Nanti kita akan terangkan tuh ya tentang Sya'ban ini nanti ini. Kalau bisa ya beberapa bagian ini paling kajiannya ya, mungkin 3 atau 4 bagian tentang Sya'ban ini ya, agar ya bisa ngebahas ya, walaupun tidak ngebahas satu PDF penuh ya, minimal sepertiganya lah untuk mewakili ya gitu.
Alhamdulillah. Karena itu kalau kita bandingkan antara nikmat-nikmat Allah yang pernah kita rasakan, yang pernah kita peroleh ya, dan kita bandingkan dengan musibah ya, maka pasti yang paling banyak apa? Nikmat atau musibah? Nikmat ya gitu. Iya, musibah kalau kita misalnya cuma sakit aja, sekarang kita kurang fit, sakit aja, itu palingnya cuma 2-3 hari, 4 hari juga udah beres ya, udah tuntas penyakitnya gitu. Bahkan ya minimalnya seminggu juga udah beres itu penyakitnya gitu. Nah, gitu. Tapi kalau kita dikasih kesehatan, nikmat, ya itu tidak ada hentinya gitu. Sehat kan mahal. Iya, sehat mahal sekarang kan gitu. Iya. Belum orang mengeluarkan uang untuk kesehatannya gitu. Kemarin kan di Jumat diterangkan untuk jantung aja yang apa sehatnya itu sampai jutaan sampai triliunan tentunya. Ya alhamdulillah kita masih bisa berdenyut ya jantung kita, insyaallah. Jadi emang lebih banyak nikmat yang harus kita syukuri lagi-lagi ya, dibandingkan musibah, sakit, atau kemiskinan, kesulitan yang kita hadapi, kesulitan sosial, ekonomi ya, itu juga sedikit ya gitu. Kita ketika kesulitan ekonomi ya, ketika itu juga dalam bulan ya kadang di bulan tua lah atau apa tanggal tua lah gitu ya. Ya bulan tua juga bisa ya, bulan tua di kondisi misalnya November Desember tuh ya, ketika itu lagi berat-beratnya keuangan tuh ya, ekonomi lagi berat, atau di tanggal-tanggal tua itu ya tanggal 25 sampai tanggal 30 itu kuatnya itu jarang gitu ya, kuat ekonomi itu jarang gitu ya. Tapi alhamdulillah itu juga cuma sebentar gitu ya, cuma sebentar ya. Kesananya kita Allah lancarkan ya segala aktivitas, bahkan tanpa uang pun jadi gitu ya. Ya tidak semuanya pakai uang gitu ya. Ya itu. Segala macam bisa berjalan. Ya alhamdulillah kita napas tidak pakai uang gitu ya. Melihat tanpa pakai uang gitu ya. Dan kalau mau disampaikan lagi bagaimana kesyukuran kita, apa yang kita rasakan, banyak lagi ya gitu. Dan banyak nikmat yang belum kita syukuri itu ya gitu. Dan demikian itu ya orang itu kan la zalimun kafar ya gitu. Itu manusia itu ya gitu. Makanya dikatakan ya, zalim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu, lawan dari adil ya gitu, zalim ya. Atau kufur, mengingkari ya gitu. Dan orang yang paling banyak masuk neraka itu adalah orang yang tidak mensyukuri ya. Itu orang yang kufur ya. Iya. Seringkali Allah kasih menurut dia sedikit gitu ya, menurut dia sedikit. Allah kasih padahal sudah kasih segalanya buat dia, tapi menurut dia masih sedikit, masih merasa kurang ternyata. Kalau itu banyaknya kufur ya gitu. Iya, kufur. Ya. Nah ini 1.000 yang 2.000 gitu. iya. Makanya ini kalau diterangkan lagi luar biasa nih tentang nikmat Allah ya gitu. Tidak pernah kita berhenti dari nikmat Allah, dari rezeki Allah di dunia ini sebelum kita meninggal dunia ya. Nah, diantaranya juga nikmat bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita masuk ke definisi bulan Sya'ban. Apa sih bulan Sya'ban itu ya? Dinamakan Sya'ban, yaitu diambil dari kata Sya'bun. Ya. Bahasa Arabnya Ya, ya. ini secara lughah Sya'ban itu dari kata Sya'bun artinya kelompok ya,
atau golongan. Karena orang-orang Arab dahulu pada bulan tersebut berpencar-pencar, ya. Yatasya-ab, ya. Mereka itu berpencar-pencar untuk mencari sumber air, ya. Iya. Juga karena mereka berpisah-pisah, ya. Tasya'ub, ya, atau terpencar di gua-gua, ya, untuk mencari air saja, ya. Dan dikatakan sebagai bulan Sya'ban karena bulan tersebut muncul Sya'aba. Di antaranya bulan Sya'ban ini terletak di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan Ramadan, ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Si Sya'ban di antara Rajab dan Ramadan. Bentuk jamaknya adalah Syu'abanatun, ya. Dan atau bisa dikatakan Sya'abin, ya. Itu ya cara bahasa, ya. Nah, itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dinamakan Sya'ban karena sibuknya mereka mencari air atau sumur setelah berlalunya bulan Rajab yang mulia. Tapi ada juga yang berpendapat selain itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu bulan Sya'ban definisinya, ya. Sekarang kita masuk ke utamaan bulan Sya'ban. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering saum di bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah selalu saum hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka, ya. Saking beliau rajinnya, ya. Beliau rajin saum seolah-olah nggak pernah berbuka, ya, gitu. Iya. Seolah-olah sebulan, padahal ya enggak sih, cuman seolah-olah gitu, ya, gitu. Dan pernah beliau senantiasa berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak pernah bersaum, ya. Nah, Aisyah mengatakan, ya, titik-titik berarti ada apa hadis sebelumnya, ya. Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala syama syahrin illa Ramadana wa ma ra'aituhu aktsara syaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah menyempurnakan saum sebulan kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau saum lebih banyak dari bulan-bulan yang lain melainkan di bulan Sya'ban. Luar biasa. Terus hadis dari Abu Salamah ini panjang nih, ya. Sama ini juga Abu Salamah mendengar dari Aisyah. Luar biasa, ya, Aisyah, ya. An Abi Salamah radhiyallahu anhu anna Aisyata radhiyallahu anha, ya. Jadi beda kalau laki-laki anhu, perempuan anha, ya, gitu. Kalau nanti baca hadis, ya, baca hadis laki-laki anhu, perempuan anha. Kalau banyak anhum, ya, gitu. Ya, kalau banyak anhum. Ya. Kadang pahili gitu tehnya, kalau lupa gitu, suka tuker tuh. Haddatsathu qalat, dari Abu Salamah, Aisyah pernah
Ya, ini Abu Salamah itu mendengar Aisyah pernah menceritakan kepadanya. Ia berkata, ya, qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Nabi, ya, yasumu syahron aksaro min Sya'ban. Nabi itu tidak pernah saum pada satu bulan yang banyak, gitu ya, banyak beliau saum kecuali di bulan atau daripada bulan Sya'ban, ya. Wa kana yasumu Sya'bana kullahu. Beliau saum pada bulan Sya'ban sepenuhnya, seolah-olah sepenuhnya, ya, seolah-olah sebulan. Wa kana yaqul khudhu minal amali ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa ahabbus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma du wima alaihi wa in qallat wa kana ida shalla salatan dawama alaiha. Langsung aja ya baca hadisnya, kemudian terjemahnya ya, supaya nggak baca sepotong-sepotong berat. Pindah-pindahnya itu ya. Langsung nih kita lihat tadi beliau saum pada bulan Sya'ban sepenuhnya. Beliau bersabda, lakukanlah amalan sunnah semampu kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan terhadap amal yang terus-menerus kalian lakukan, hingga kalianlah yang merasa bosan. Jadi Allah mah nggak akan pernah bosan, ya, terhadap amal kita, kecuali kita yang merasa bosan, tuh ya, gitu ya. Karenanya kita jangan merasa bosan, ya, menuntut ilmu, beramal soleh, ya, walaupun ya ripuh, ya, berat, ya, kadang memaksakan diri, ya, harus dipaksakan amal itu, ya, gitu ya. Nah, ini kembali pasti kita mah kadang yang ngerasa bosan, ya, gitu, kalau beramal, ya, gitu. Tapi Allah mah tidak akan pernah merasa bosan dengan kita, kecuali kitanya yang bosan, gitu ya. Memang ada kalanya itu kita lagi semangatnya, gitu ya, gitu kan, berawal dari hijrah, kemudian himmah, gitu ya, gitu kan. Dari hijrah itu kita himmah, bersemangat, gitu ya, semangat dalam beramal soleh, hingga terus semangatnya itu, ya, gitu. Nanti sudah himmah dakwah, gitu ya, terus kita bisa menyampaikan ilmu sesuai dengan kadar kita, kemudian juga istiqomah, gitu ya, itu ya. Nah, setelah itu kita bisa beristiqomah, ya, gitu. Emang ada tahap-tahapannya, ya, sebelum itu, ya. Nah, itu terkadang untuk istiqomah itu, ya, memang benar berat istiqomahnya, gitu. Bayangkan saja, gitu ya, gitu. Di saat kita menuntut ilmu atau mengajar, kita harus melawan cuaca, gitu ya, gitu. Nyamati is, gitu ya. Ya, waktu atau saat ini kan melawan cuaca, ya, nyamati is, gitu ya. Ya, kebadan teh rasa kumaha, gitu nya, ke dada teh tengenah, gitu nya, tiis teh. Terus kalau berkendara juga, aduh, kena angin sedikit, aduh, ya Allah, kerasa badan teh asa rangsek, gitu ya, gitu. Nah, itu walaupun seperti demikian, ya, tetap tuh, ya, rasa berat itu
justru harusnya lebih kita semangat lagi karena memicu ya, pahala itu lebih besar ketika ya kita itu lebih berat ya, rintangannya lebih berat ya, gitu. Sholat isya, sholat subuh ya. Ya itu kadang kan ya tanya sholat subuh sholat isya kan gitu, sholat subuh udah harus melawan rasa kantuk gitu ya gitu, rasa kantuk atau rasa aduh ngenah keneh katanya bobo katanya HST aduh insya Allah kamu terus begadang mau masih ya rada iya HST aduh. Nah itu tapi paksakan ya subuh mah bangun tuh ya gitu. Walaupun misalnya terkadang untuk bangun saja gitu badan kita masih rangsak gitu, bangun teh asa beratnya tapi paksakan aja gitu. Nah itu ya gitu, bangun subuh luar biasa itu ya gitu, itu rintangannya Ya rezeki. iya. Nah disitulah pahalanya lebih besar gitu ya. Nah inilah yang memicu kita sehingga kita nggak merasa bosan gitu ya, nggak merasa bosan walaupun ya kadang amal tuh gitu-gitu aneh gitu ya, atau kadang berat tuh ya melaksanakan amalan, tapi karena ketika yang berat itu memicu pahalanya lebih besar maka kita nggak akan merasa bosan tuh ya gitu. Sampai dah kita hujanan baik hujanan katanya baik maksakan oke gitunya katanya baik liar oke karena apa pahalanya lebih besar gitu. Nah itu pikiran kita harusnya ke situ ya gitu. Ya mah hujanan seetik jadi hoream ngenahna bobo ya sare itulah. Nah gitu. Dikihan di sepan. Ya itu ya. Subuh. Iya. Selina. Enak adan ya. Oh, jam 5 itu kerasa ya. Nah itu ya. Insya Allah itu tidak akan merasa bosan terhadap amal yang terus-menerus kita lakukan kecuali kita yang merasa bosan. Ya. Salat yang paling baik, yang paling dicintai Nabi adalah salat yang dikerjakan secara terus-menerus, konsisten, walaupun hanya sedikit. Tahajud masuk waktu tahajud kan dari ya saat 3 rakaat tenangnya. Ya saat itu juga misalnya di waktu tahajud itu ya cuma 3 rakaat nggak apa-apa, terus menerus 3 rakaat nanti naik lagi 5 rakaat, naik lagi bisa jadi 7 sampai bisa 11 ya gitu, daripada yang 11 langsung eureun tuh ya gitu. Nah itu Cara seetik tapi rutinnya. ya saat tapi rutin tuh. Memang kebiasaan hudang memang hudang ya. Iya kalau udah biasa mah Jam itu ada iya. jam Jam 3 kalau nggak setengah 4 kan sekarang mah ada. Pertama itu mi ya. Iya. Akan pertama jam 3 mah ya. Nah, ada awal kan tarik sini. Jam 3 kurang. 5 menit atau 10 menit. Di kaler sarua 14 saya no ada. Iya. Di wilayah itu. Jadi apabila beliau mengerjakan suatu sholat, beliau mengerjakannya secara terus-menerus atau konsisten. Itulah amaliah Nabi, luar biasa ya Nabi. Insya Allah ya. Jadi beliau rajinnya saum di bulan Syaban ya. Iya, nanti kita mulai Syaban sok. Dari mulai Senin Kemisnya lah gitu, minimal lah Senin Kemis lah gitu. Supaya nggak ini kaget kalau bulan Ramadan tuh ya. Iya, latihan. Ya kan badan kan kalau langsung saum di bulan Ramadan asalnya nggak saum kan pada kaget badan teh gitu. Nah kita latihan dulu sedikit-sedikit. Ya. Iya bisa itu juga untuk kesehatan. Ya. Kalau puasa dulu Iya. diambil darah, kolesterolnya bagus bapak. Nah terus juga ada hadis masih panjang juga nih. Saya baca aja bahwa bulan yang disukai oleh Rasulullah diantaranya bulan untuk menyambung saum yaitu saum sunnah maksudnya ya, diantaranya bulan Syaban.
karena itu dekat dengan bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Sya'ban itu adalah diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau saum di suatu bulan seperti engkau saum di bulan Sya'ban. Beliau menjawab, dzalika syahrun yakfulun nasu anhu bainar rajabin wa ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin fauhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Bulan itu banyak manusia sedang lalai gitu ya. Banyaknya lalai gitu ya. Berleha-leha gitu ya. Yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan diangkatnya amal kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang saum. Luar biasa. Jadi bulan diangkatnya amal-amal manusia gitu ya. Bulan ya Sya'ban ini ya. Laporan dari itu. Ya dilaporkan tuh ya gitu. Mulai Nah, angkat. yang diangkat dilaporkan. Nah itu, jangan sampai yang dilaporkan itu dosa-dosa kita gitu. Aduh beratnya. Diangkat itu dosa seorang, aduh dosa orang seueur gitunya, kumaha gitunya. Bukan saumnya. Nah kalau kita dilaporkan amal-amal solehnya, luar biasa, insyaallah Saum, gitu ya. saumnya. Iya. Makanya ini lebar artinya bulan Sya'ban kan sebulan tuh ya gitu, untuk melatih kita dilaporkan amal kita tuh ya. Jangan sampai disia-siakan. Karenanya dikatakan juga memperbanyak saum di bulan Sya'ban sangat membantu badan dan hati untuk lebih siap menyambut bulan Ramadan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ini masih keutamaan ya. Nah, tapi ada juga larangan saum di pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal 15 tak menang. Nanti, ini saya jelaskan dulu ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza intasofa Sya'banu fala tasumu." Jika telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian saum. Nah, larangan ini ya berkaitan dengan orang yang baru mulai. Jadi orang belum saum di bulan Sya'ban, dia baru mulai di pertengahannya. Nah, ini baru ya tidak dianjurkan ya, dilarang. Atau bagi orang yang kalau dia saum bisa jadi dia akan lemah gitu ya. Nah, gitu. Dia kan belum bisa saum mungkin karena sakitnya ya, karena sakit atau karena berat ya gitu. Nah, ketika dia mau saum di pertengahan bulan Sya'ban berat, nah itu dia akan semakin lemah gitu ya gitu. Maka ya ini jangan dia, larangannya untuk yang baru ya, baru dia melaksanakan atau baru yang belum bisa ya, yang sakit ya. Itu bisa. Nah, itu yang berlakunya. Oh, baterai kurangnya. Nah, itu. Adapun orang yang sudah biasa melakukan saum dan dia kuat untuk melaksanakan saum tersebut, maka lebih dianjurkan lagi justru ya. Dianjurkan dia saum dari awal Sya'ban sampai 2 hari menjelang Ramadan. Nah, itu ya. Jadi ya 20-an hari lah gitu kalau bisa ya. Kalau bisa 20-an hari untuk saum di bulan Sya'ban. Kalaupun tidak ya minimal Senin Kamis yang kuat ya. Senin Kamis kayak pertengahan bulannya gitu ya gitu. Nah gitu.
Karena Sunnah muakkad ya. berarti ya. Nah, yang penting Mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari tidak boleh ya, dengan dasar hadis yang sahih, kecuali bagi orang yang terbiasa untuk saum. Nah gitu. Ini hadisnya. Mana itu? La yataqaddama atau la yataqaddamanna ya. Hadukum Ramadana bisaumi yaumin au yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu sauman falyasum dalikal yaum. Janganlah sekali-kali kalian atau salah seorang dari kalian mendahului saum Ramadan dengan melakukan saum sehari atau 2 hari. Jadi dia sehari atau 2 hari sebelumnya sudah saum, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa ya gitu, sudah terbiasa untuk saum ya. Dan memang sudah waktu biasanya dia saat itu, misalnya ya sekarang teh bulan Maret teh hari Selasa katanya, nah bisa katakan hari Selasa ya, bulan Maret kan hari Selasa mulai Ramadan, berarti kan dia kalau biasa Senin Kamis, berarti saat itu juga hari Senin teh terakhir bulan Syaban hari Senin ya, kemungkinan, tapi tidak, nanti kita lihat apa namanya itu, Dewan apa kode itu, Majelis Ulama yang itu ya, Kementerian Agama, ya Kementerian Agama apa itu namanya, hilal gitu ya. hilal lah ya, hilal. Nanti kita lihat hilalnya ya. Nah kalau di Persisma tanggal 12 ya, Insyaallah tanggal 12. Jadi ya, bulan Maret tuh kalau nggak salah, lihat lagi nanti ya. Di kalender Tarki juga kalau nggak salah sama ya. Itu di Maret tanggal 12 ya. ya 30 murni. Nah itu berarti hari Seninnya kan itu masih bulan Syaban, dan bisa jadi orang yang suka Senin Kamis, dia Seninnya juga masih saat itu masih saum. Nah itu boleh saja ya. Ada lagi? Apa? Cai. Boleh. Ya ini. Iya. Sekali hiji deui. Boleh saja dia saum di hari Seninnya, karena dia kan sudah sering saum. Kalau dia jarang saum, baru nggak boleh. Tapi kalau sering saum, dia pas Seninnya itu terakhir di bulan Syaban, berarti boleh-boleh saja gitu. Selasa berarti mulai puasanya. Ya kalau nggak salah, lihat kalendernya ya. Awal gitu ya. Ya, Selasa tanggal 12. Terus sini ada kalender nggak? Oh, ini ada di HP lah. Selasa atau ini ya? Tuh bener ya, Selasa ya. Tuh. 12 Maret itu hari Selasa tuh. Nah itu ya. Nah sekarang penjelasan sedikit tentang malam nisfu Sa'ban. Nah iya. Yang harus kita jadi perhatian juga ya. Tapi sudah jam 5. Sedikit aja dulu ya. Nah, malam nisfu Sa'ban. Nah, keutamaan di malam nisfu Sa'ban berdasarkan diantaranya sabda Rasulullah. Ya, ini sudah saya terangkan juga sebenarnya. Yatli'ul lahu, atau bisa dibaca juga yatli'ul lahu ya. Tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana fayakfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin au musyahinin ya. Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Nah kita lihat ini sahih, tapi sahih Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Jadi ada yang memang keutamaan nisfu Sya'ban itu sahih, ada yang dhaif. Ya.
Yang sahihnya ini diantaranya ada ya. Ini yang sahihnya nih. Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sa'ban ya. Dia mengampuni seluruh makhluk ya gitu. Kecuali orang musyrik ya, orang yang kafir ya. Atau orang yang lagi bermusuhan ya. Jadi kita harus hindari permusuhan ya. Terus dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'bana ittala'allahu ila khalqihi fayakfiru lil mu'minin." Apabila sampai malam nisfu Sya'ban, maka Allah melihat kepada para hambanya lalu di malam hari juga ini harusnya kelewat nih, ada yang kelewat ya, di malam itu ya, lalu mengampuni orang-orang yang beriman. Nah ini gimana, kita lihat hadisnya mana itu nomor 11, kita cek. Ini nggak semuanya ya di screenshotnya, nantilah dicek lagi ya. Ini ada yang sahih, ada yang lemah sebenarnya di sini tuh. Tapi kalau seputar keutamaannya itu sahih itu, keutamanya sahih. Kalau kita misalnya mengkhususkan nisfu Sa'ban untuk amalan tertentu, nah itu yang jadi terlarang gitu ya, karena nggak ada petunjuk dari Nabi ya gitu, mengkhususkan amalan pada nisfu Sa'ban. Tapi kalau tentang keutamaannya itu ya sahih gitu ya. Sedikit lagi ya, di antara amalan-amalan sunnah di bulan Sya'ban, nah di antaranya tadi ya saum sunnah. Itu yang kedua, berbanyak amal ketaatan pada waktu banyak manusia lalai ya. Ya, ini juga udah hadisnya ya. Nah dalam hadis ini kan disunahkan ya untuk menghidupkan waktu-waktu yang banyak manusia lalai darinya dengan amal-amal soleh ya, dan ketaatan. Kemudian memperbanyak amal soleh, sebab kan ini di amal soleh itu ya, amal-amal itu kan, atau di bulan Syaban ini amal-amal itu diangkat ya, dilaporkan. Nah diantaranya juga kita tepat waktu dalam sholat 5 waktu, dan juga yang sunnahnya sholat rawatib ya, rawatib. Sholat rawatib itu semuanya ada Ya, sholat rawatib pada asar, ada pada zuhur 4 boleh, atau juga pada zuhur cuma 2 ya, atau juga pada asar mah nggak ada. Asar mah nggak ada bada, nggak ada qobla, nggak ada. Paling yang kalau mau ya, kalau mau tahiyatul masjid, atau ini ya sebelum asar mah sebelum adzan ya. Ya tahiyatul masjid sebelum adzan ya, atau sebelum sholat asar juga nggak apa-apa ya, tahiyatul masjid gitu ya, atau ya sekul wudu lah gitu ya, sekul wudu. Jadi asar mah nggak ada rawatibnya ya, cuman satu-satunya asar itu nggak ada rawatib ya, yang nggak ada rawatibnya cuman asar doang ya, yang lain mah ada ya. Zuhur kan qobla sama ba'da zuhur ya gitu. Terus maghrib cuman ba'diyah doang, ba'diyah 2 ya. Zuhur kan itu ya, zuhur dulu 4 bisa ya qoblanya, atau 2 ya gitu. Badanya juga bisa 4 atau 2 ya, zuhur juga itu ya. Bada Jumat juga bisa 4 atau 2, sama bada Jumat juga ya. Atau ba'diyah Jumat bisa 4 atau 2 ya. Terus ada perifa. Alhamdulillah. Ya Allah. Maghrib ya badiahnya 2. Terus
Isya badiahnya 2. Subuh qobliyah doang ya gitu. Subuh mah. Kadang ditutup witir itu ada yang itu. Apa? Ya kalau witir mah sunnah nanti itu. Ya. Isya itu rawatibnya cuman badiahnya saja. Subuh qobliyah saja gitu. Nah itu. Insyaallah. Nah itu ya rawatib ya. Jadi ada yang 14, ada yang 14. Ya 14 bisa ya. Karena zuhurnya ada yang 44 juga sama ya. Qobliyah badiahnya yang 14, ada yang 12, ada yang 10 ya. Terus setelah itu juga tahajud dan witirnya juga ya. Tahajud, witir, terus sholat duha. Ini juga suka lupa kalau kita banyak kegiatan, kamu pagi-pagi. Iya, sholat duha nih. Jam 6 ya lebih. Sholat duha sekarang mah dari mulai ya syuruk Setelah itu kan. matahari bisa penggalah ya. Iya, syuruk itu sekarang udah jam 6 kurang. Jam 6 kurang ya bisa kita mulai duha sholat duha kalau mau ya. Ya kalau amannya itu kan ketika anak unta merasa kepanasan, yaitu jam setengah 9 sampai jam setengah 11 lah gitu. 10 kalau di sini mungkin ya. Ya sampai jam 10 bisa. Kira isuk-isuk. Lebih utama mah yang itu jam setengah 9 sampai jam 10-an tuh ya gitu. Ketika anak unta merasa kepanasan tuh ya dalam hadisnya. Terus baca Quran ya, hatamkan dan pahami isinya juga. Nah, ini ya. Menghatamkan Al-Quran ya, hatamkan ya minimal sebulan itu hatam ya gitu. Jadi sehari sejuz ya. Ramadan. Sebelumnya juga udah menghatamkan sehari sejuz. Jadi kita itu sekarang upayakan misalnya dari mulai Ahad nanti ya, dari mulai Ahad misalnya hatam sehari sejuz gitu. Iya. Sejuz itu kan cuma 10 lembar gitu Pak. Bisa dibagi 2. Nanti bisa dibagi 2 atau bisa bagi 5 gitu. Kalau capek kan bagi 2 misalnya pagi 5 lembar, malam 5 lembar boleh gitu. Kalaupun misalnya bagi 5, nah kita bisa. Enggak, bukan selembar, 2 lembar. Iya. Kan pada subuh 2 lembar. Terus pada zuhur 2 lembar. Kali 5 kan udah 10 lembar. Sejuz kan gitu. Simpel Pak gitu. Nah itu. Atau lebih banyak lagi misalnya lebih bagus ya. Misalnya hatam 2 kali dalam sebulan ya gitu. Panjang karya tatanya. Nah itu ya. Khatam 2 kali dalam sebulan bisa itu juga. Tapi pada sholatnya 4 lembar gitu. 4 lembar jadi 20 lembar kan. Ya 2 juz kan sehari 2 juz bisa. 2 kali itu khatam sebulannya gitu. Kalau berat ya misalnya bagi 4 bisa, bagi 4 atau bagi 2 bisa, bagi 2 udah berat. Paginya harus 10 lembar, malam 10 lembar gitu. Bagi 4 bisa lah, nggak apa-apa. Misalnya bagi 4, 5 kali itu kan bisa jadi 20 tuh ya gitu. Itu 5 lembar 20 tuh kan gitu. Iya. Iya. 2 juz pasti ya. 2 juz. Gampang kalau udah biasa Pak. Udah biasa mah gampang. Can biasa mah asa sehari sajus teh agak kumaha gitunya, berat pisan gitu. Sehari sajus teh berat pisan. Can biasa mah. Tapi kalau udah biasa mah gampang. Bahkan ya bagi
selembar 2 lembarnya gampang surat ya. surat Ya, ba'diyah sholat 2 lembar kan bisa, atau misalnya pas paginya 5 lembar, pas malamnya 5 lembar, bisa itu dibaginya gitu. Apalagi kalau bacaannya cepat, kalau bacaannya lambat mah bismillah lambat bacaan teh, aduh. Nah itu ya, yang penting ada kemauannya. ya nah, ini harus diupayakan ya. Diikhtiarkan ya. Yang selanjutnya zikir kepada Allah, baca zikir pagi dan petang, hafalkan dan pahami artinya ya. Terus memperbanyak sedekah baik berupa uang maupun makanan atau sedekah tenaga ya. Dan juga ya minimal senyum lah sedekah mahnya. Ya. Apalagi ya sedekahnya dengan membagikan ilmu ya, share aja, kita klik share itu sudah sedekah ya gitu. Senyum manis. Dan yang selanjutnya nih, amaliyahnya juga membantu orang ya, membantu orang atau menolong orang yang kesusahan ya. Menyenguk orang sakit ya, menjenguk orang sakit minimal ya. Kalaupun kita nggak bisa memberikan bantuan, kita jenguk ya gitu. Kita kasih motivasi, kita kasih nasihat ya gitu. Dan juga membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, mendamaikan orang yang sedang berselisih, dan amalan soleh lainnya. Serta di bulan ini juga kita harus senantiasa, kalau yang masih punya hutang saum Ramadan sampai sekarang harus bayar gitu ya. Wajib kita nih untuk diperhatikan ya, orang yang masih punya hutang puasa, jangan sampai terus tuh ya nanti jadi utang yang tidak terbayarkan, dikumpul-kumpul terus ya utang tanya gitu lah, ya akan kebayar itu ya, Allah alam tuh. Nah ini kesempatan ya gitu. Nah ini kesempatan ya buat kita untuk mengkodok saum Ramadan ya. Nah ini hadisnya, kana yakunu alayas saumu min Ramadana fama astati'u an afdiyahu illa fi Sya'ban. Suatu ketika aku memiliki hutang saum Ramadan dan aku tidak bisa mengkodonya selain bulan Sya'ban. Yaitu kalaupun misalnya dia nggak bisa dikodo di bulan-bulan selainnya kecuali bulan Sya'ban, nah maka Sya'ban itu menjadi kesempatannya ya gitu. Ya idealnya mah jangan diakhirkan tentunya. Tapi kalaupun misalnya darurat kan bisa di bulan Sya'ban ukulnya, bulan Sya'ban lah kesempatannya ya gitu. Nah itu untuk sementara yang bisa disampaikan, lumayannya panjang sejam. Insyaallah semoga menjadi bermanfaat bagi kita. Nanti buat besok direncanakan saja ya, mau di masjid atau di sini ya, kalau bisa di sini ya, kalau bisa ya, walaupun ya terbatas nanti di kamar atau di mana lah gitu. Lohor pada lohor besok ya kalau kosong biasanya zuhur karena lagi pada libur banyak. Oke, walau fikum walau minkum, kita tutup nih karena waktu asar masih waktu ijabah doa ya. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina bil iman. Sal fi qulubina ghillan man rabbana innaka Rabbik filana walidayya walamuna yaumil hisab wa misal lidina dunya ya latifi hama asif lihatha ma di wajah satan li fi kul khair dan lain kulli syar'a alamat kaju fala takilni ila nafsi tawfatan laysa ni kullahu la ilaha illa anta rabbana timana nuna filana ila sunni tubalaina innaka tawwabur rabbana filana wal ikhwanina alladhina bil iman wa safiru bina kullanna wa rabbana innaka ghafurur rahim wa bi'awzini azkuru mutatiyan wa na'mala sholihan tardahu ini tutu ilaika muslim
la ilaha illa anta subhanaka inni la haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ta'atik. Yang masih punya kesempatan kita silakan nih perbanyak ya waktu untuk berdoa ya, kesempatan kita perbanyak berdoa ya. Itu saja dahulu dari saya. Aku lakum hada wa astagfirullah li wa lakum wa lakum minkum wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.